أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Orang-orang yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil macam-macam dalil yang mereka ungkapkan dari alih pahaman-paham mereka yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengecilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, yang pertama diserang oleh orang orientalis dalam hadis, di antaranya adalah masalah ilmu mustalahul hadis. Sebab dengan ilmu ini semuanya akan bisa disaring. Coba bayangkan kalau standar ilmu mustalahul hadis ini diterapkan dalam teori ilmiah, maka tidak ada satu teori pun bisa diterima. Saking ketatnya. Maka itu mereka serang ini. Alah, hadis itu aja. Hadis kan banyak yang palsu. Kan gitu, banyak hadis yang palsu. Kita katakan, dari mana antum tahu hadis palsu? Kalau tidak ada yang asli. Lalu kenapa kalau antum mendapatkan hadis palsu, antum campakkan yang asli? Kalau itu prinsipnya oke. Jangan-jangan antum bukan manusia. Kenapa? Karena sudah ada manusia yang palsu. Patung-patung berhala banyak. Antum ini bukan manusia kelihatannya. Kenapa? Karena sudah ada manusia palsu. Mata antum tuh harus dicabut karena sudah ada mata palsu. Juga gigi antum harus dicabut karena sudah ada gigi palsu. Kalau begitu uang antum juga tak laku karena sudah ada uang. Bagaimana prinsip dia menafikan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana dia dapat menentukan palsu? Karena itu mereka menyerang. Maka itu orang-orang ingkar sunnah sebenarnya dalilnya tidak cocok dengan akalnya. Logikanya pun tak jelas. Logika Al-Quran, logika hadis sangat menentang mereka. Bagaimana mereka bisa menafikan hadis? Mereka ingin sholat dengan Quran. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Orang ingkar sunnah menikah anaknya pakai wali itu bukan? Kalau tidak pakai wali, perzinahan terjadi. Kalau pakai wali, berarti pakai hadis. Bayangkan, logikanya sangat ini. Oh, bukan itu saya tolak Pak Ustaz. Yang saya tolak adalah hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Dari mana antum tahu hadis bertentangan dengan Al-Quran? Padahal hadis juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bertentangan. Sampai satu ketika saya pergi satu tempat. Ketika kita baca hadis, maaf Ustaz baca hadis tadi. Kata dia, tidak ada dalam Al-Quran menerangkan tentang hadis itu. Saya katakan, Bapak ingin pakai dalil Quran saja? Saya tanya dulu. Baik, sekarang saya mau pakai. Siapa di antara majelis ini yang makan ikan? Ada tak yang makan ikan hidup? Semuanya makan ikan mati. Bukankah Allah katakan huriman alaikumul maitatu, diharamkan oleh kalian bangkai. Ikan sarden berapa lama sudah mati? Ikan teri berapa lama sudah mati? Kenapa antum makan bangkai? Semuanya mati. Huriman alaikum maitatu waddamu wal hamul khinzir. Diharamkan kalian makan bangkai yang sudah mati. Ikan sarden, ikan teri berapa lama mati? Tidak ada yang makan ikan hidup, ikhwan. Bayangkan, oh itu bukan Ustaz, itu ada dalilnya. Oh, kalau soal perut pakai dalil agama. Memangnya agama ini sendak perut kalian? Asal urusan perut pakai dalil. Urusan akidah tak pakai dalil hadis. Lihat otak mereka. Mereka punya otak, tapi tak punya pikiran. Bagaimana mereka bisa berdalil dengan demikian? Pengakuan kita mengagungkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beriman bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ini keimanan kita. Kita tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Yang kedua adalah buktinya itu adalah kita ittiba. Bukti iman benar iman kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kita mengittiba Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tidaklah beramal kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada, kita tidak perlu beramal. Sering saya katakan, kenapa kita kalau ingin mengerjakan satu pekerjaan dalam urusan dunia harus belajar? Antum ingin naik kendaraan, antum belajar menyetir. Antum ingin masak pun antum belajar cara masaknya. Semuanya. Antum ingin mengelas, antum belajar cara mengelasnya. Antum barang listrik, antum harus belajar semuanya. Kenapa dalam urusan dunia kita harus belajar, tetapi dalam mengamalkan agama kita tak mau belajar? Azan. Itu azan. Oh, masih ada waktu. Habis ini ada kajian atau tidak? Tak ada. Waktu SMS. Oh, tahrim. Lagi tahrim. Seharusnya kalau tahrim tak berbunyi lagi. Dia sudah haram. Itu tahrim. Entahlah di sini apa namanya. Kalau daerah Hana bilang itu lagi tahrim, ya. Ya. Apa amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang lebih menakjubkan lagi, azan dibuat untuk kuburan. Begitu masukkan mayat, azan. Kalau sempat mayat itu bangun mau sholat, kan kacau jadinya. Sebab dia tak pernah sholat. Begitu kuburkan, azan. Bangun dia, misi saya mau sholat dulu, kata dia. Kan kacau. Amalan ittiba kepada Nabi, ittiba kepada Nabi harus jelas, bukan mengamalkan begitu saja, ikhwan. Kalau ana minum, mana baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baik dah doa tu, baik kan? Tapi tepat tak tempatnya? Tak tepat. Jadi betul baik, tapi harus tepat pada tempatnya. Baru benar. Nah, untuk ittiba begitu saja juga. Jangan antum ngambil sebuah hadis langsung amalkan seluruhnya. Lihat bagaimana cara sahabat mengamalkannya. Antum ambil ayat langsung amalkan begitu saja. Jangan. Lihat bagaimana sahabat mengamalkannya. Apa kata Allah? Uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuh orang musyrik dimanapun kalian berada. Kalau antum sanggup ngambil, bahaya. Tetapi lihat bagaimana sahabat mengamalkannya. Jangan jadi teroris. Karena dalil Al-Quran. Ada orang meninggalkan salat, dalilnya Al-Quran juga. Kenapa? Salat itu cuma 3. Salat subuh, salat asar, salat isya. Yang lain bukan tak ada di dalam Al-Quran. Lihat. Ini orang-orang ingkar sunnah. Tidak memahami. Bagaimana dia mau salat? 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka perhatikan mereka kebatilan mereka. Kalau sahabat saja masih memerlukan hadis Nabi dalam memahami ayat Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah membacakan ayat Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami tidak berlakukan zalim?" Sahabat orang Arab yang bahasanya bahasa Arab masih salah dalam memahami. Lalu Rasulullah katakan, bukan seperti yang kalian pikirkan. Itu adalah kezaliman yang disebutkan oleh Luqman Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menserikatkan Allah. Sesungguhnya kesirikan itu kezaliman yang besar. Ini dia. Kita apa? Arab Melayu. Ningkat sedikit, Arab Nangdi. Kalau tak paham, Arab maklum. Gimana kata antum? Langsung mau tafsir Quran. Oh ini, oh buka buku terjemahan. Oh ini artinya. Allah ikhwan. Sahabat perlu. Maka kita perlukan sunnah Nabi. Perlu ittiba kepada Nabi. Jadi jangan mengandalkan, baru aja ini. Oh gampang artikan Quran. Ya. Bagaimana gampangnya? Kita sudah belajar terjemahan Quran. Antum belajar terjemahan Quran. Antum tidak belajar pemahaman Al-Quran. Kalau kita belajar terjemahan letterlek, din itu agama, yaum itu hari,
Maliki yaumiddin apanya artinya? Yang menguasai hari agama. Kacau terjemahannya, menguasai hari agama. Berarti setiap hari agama sudah ditentukan. Iya. Ada makna-maknanya disebutkan dalam Quran. Ketika orang salah dalam memahami, ketika dia mengatakan huriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan daging saja Pak, daging babi saja Pak diharamkan, karena di Al-Quran tak ada menyebutkan tulang babi, lemak babi, kulit babi. Enggak, yang haram itu cuma daging babi. Tengok, padahal bahasa Al-Quran sebut satu untuk keseluruhannya. Mana ada babi itu berjalan tanpa kulit, tanpa daging? Memangnya tak ada tulangnya berjalan? Jalan dia. Bayangkan itu, tengok pemahaman. Tapi dia mau balik kondang kan Ustaz? Terserah mau balik kondang, kamu mau balik kandang. Yang jelas-jelas Quran dalilnya. Bukan siapa yang berbicara. Cocok tak berdekatan yang Quran dan sunnah Nabi SAW? Apabila tidak cocok, kita tinggalkan. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada taat daripada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ingat Al-Quran, man qala fil Quran bi ra'yi aw bima la ya'lam falyatabawa madahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu atau dengan akalnya, sediakan tempat duduknya dalam api neraka.